warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 510 Rangun dan Romo ingin memberikan materi geografi yaitu bencana. Perkenalkan, nama saya Iksanuka Putra Taruna dari kelompok 5 kelas 10 Rangun dan Romo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengertian tentang bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramayani. Saya di sini akan memberikan materi yaitu jenis-jenis bencana beserta contohnya. Jenis-jenis bencana terbagi 3, yaitu 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam, 3. Bencana sosial. Nah, contoh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan contoh bencana non-alam itu seperti kegagalan teknologi, epidemik, dan wabah penyakit, maupun contoh bencana sosial yaitu konflik sosial antar kelompok dan kenakalan remaja. Perkenalkan, nama saya Mama Arif. Maksud saya berdiri di sini ingin menjelaskan bencana terbesar di Indonesia yang mengguncang dunia, yaitu letusan Gunung Merapi 1930 dan 2010. Dikutip dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan interval letusan 4 tahun sekali. Erupsi terbesarnya terjadinya pada tahun 1930. Awan panas menuruni lereng 20 km ke arah barat, memporak-porandakan 23 desa dan menewaskan 1.369 penduduk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Erupsi lainnya kembali terjadi 80 tahun kemudian, tepatnya pada 5 November 2010. Debu vulkaniknya tidak hanya menutupi wilayah Yogyakarta, tapi juga sampai ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. BNPB menyatakan bahwa jumlah korban tewas Merapi mencapai 275 orang, termasuk Sanjur Kunci, Mbah Marijan alias Ki Surakso Hargo yang ditemukan tewas akibat terjangan awan panas di rumahnya. Peristiwa meletusnya Gunung Merapi sontak menjadi sorotan media internasional, diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Singapura. Baik, perkenalkan, nama saya Nirwana Karim. Saya akan membawakan materi hasil dari persidentifikasian beserta data-datanya. Seperti yang kita ketahui, musim kemarau berkepanjangan sering terjadi di Takalar. Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melalui Indonesia, sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Dampak dari musim kemarau berkepanjangan antara lain sebagai berikut. Baik, perkenalkan, nama saya Ina. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu dampak dari musim kemarau berkepanjangan. Yang pertama, kurangnya sumber air bersih. Kekurangan sumber air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi saat musim kemarau berkepanjangan. Persiapkan seperti hemat menggunakan air sangat perlu dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. Yang kedua,
banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal tanaman bisa hidup, sehingga banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang bila tidak melakukan persiapan yang baik. Ketiga, meningkatkan polusi. Kemarau panjang yang akan menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan. Persiapkan masker dan air bersih menjadi hal penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau.